Hai Besti, jumpa lagi dengan kakak Jojor yang akan ceritain alur film Dhurandhar tahun 2025 tentang seorang penjual jus yang jauh-jauh ke negara lain untuk menghabisi bos teroris yang telah menghabisi ayah ibunya dan orang-orang yang tinggal di kota asalnya. Selengkapnya kita akan bahas di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film kita diperlihatkan pesawat India dibajak oleh 3 orang teroris. Pemerintah India menginginkan seluruh rakyatnya yang berada di dalam pesawat ini selamat. Akhirnya, India mengambil keputusan yang berat dengan bernegosiasi perdamaian dengan teroris, di mana seluruh penumpang akan dibebaskan. Namun dengan syarat India harus membebaskan 3 orang teroris yang ada dalam tahanan mereka dan menyerahkan uang sebanyak 500 juta rupiah. India pun sepakat dan bernegosiasi dengan teroris ini. Namun sebenarnya Direktur Biro Intelijen India kurang setuju keputusan perdamaian yang dibuat oleh India dengan teroris. Satu tahun kemudian teroris yang pernah membajak pesawat India, mereka kembali datang menyerang langsung ke gedung parlemen India. Teroris ini meledakkan diri mereka. Kini India berada dalam bahaya dan tekanan yang besar. Lalu Direktur Biro Intelijen India meminta Menteri Luar Negeri melakukan misi baru menyerang jantung teroris yang disebut misi ini dengan Dhurandhar. Kita diperlihatkan ke negara Afghanistan. Seorang pria bernama Hamzah Ali Majari. Ia menuju Pakistan. Sesampai Hamzah di kota Pakistan, ia memandangi baliho ketua gangster di kota itu yang bernama Rehan Daqait dan Uzair Baloch. Di lubuk hatinya, Hamzah ingin sekali bergabung dengan geng ini. Mimin kasih dulu info kalau geng Rehman Baloch ini menguasai kota Liari yang ada di Pakistan dengan bisnis senjata ilegal mereka. Kemudian Hamzah memesan minum di kedai. Di situ Hamzah memperhatikan si bapak pemilik kedai ini selalu berteriak, "Jual susu soda, mari kemari, jual susu soda, mari kemari kemari." Si pemilik kedai ini bernama Ashraf. Hamzah meminta pekerjaan kepada Ashraf. Namun Ashraf menolak Hamzah dan memintanya datang setelah Idul Fitri saja karena ia saat ini tidak membutuhkan pekerja baru. Hingga malam hari Hamzah masih saja di depan kedai Ashraf, bahkan sampai tengah malam dan semua toko sudah tutup, Hamzah masih berdiri berharap dapat belas kasihan dari Ashraf. Tiba-tiba datanglah beberapa gangster dari anak buah geng Babu Daqait di kota Liari ini. Para gangster ingin merampok Hamzah, namun ada satu pria yang agak lain yang ternyata ia suka sesama jenis. Pokoknya kalau dia udah lihat pria strong macho kayak Hamzah ini, pengen banget dia sentuh-sentuh. Geram ya kan? Si pria agak lain ini langsung aja memasukkan tangannya tuh ke dalam celana Hamzah. Ia kemudian mencium tangannya itu dan mengatakan betapa wanginya. Agak lain emang preman satu ini. Si Hamzah langsung hajar gangster. Mampus lo kan, gak sopan. Hamzah gak suka diterima dilecehkan. Ternyata pertarungan ini dilihat oleh Ashraf. Entah mengapa Hamzah langsung merelakan dirinya dihajar bertubi-tubi oleh para gangster ini. Beruntungnya polisi datang berpatroli dan Hamzah selamat. Hamzah menjadi gelandangan di Pakistan dan ia pun tidur di depan kedai Ashraf.
Keesokan pagi, Ashraf melihat Hamzah masih di depan kedainya. Ia pun kasihan dan memberi Hamzah makanan. Dari sinilah Ashraf menerima Hamzah sebagai karyawan di kedainya. Hamzah Alim. Hamzah pria pekerja keras. Ia belajar cara bikin jus yang enak. Ia juga belajar cara bikin kue yang enak untuk para pembeli mereka. 1 tahun berlalu, Hamzah masih saja bekerja sebagai pelayan di kedai Ashraf. Kehidupannya belum berubah. Entah mengapa Hamzah bersedih dan ia mengingat sekilas ayah ibunya yang dihajar oleh teroris. Hamzah juga mengingat sekilas latihan bersama tentara India. Ashraf memperhatikan kesedihan Hamzah ini. Ashraf memberi saran kepada Hamzah agar ia bisa masuk ke geng Rehman Dakait. Ia harus mengambil hati Rehman. Ashraf mendapat informasi bahwa geng Babu Dakait akan menghabisi anak Rehman pada saat acara pernikahan sepupu Rehman. Dalam acara pernikahan ini, Ashraf dan Hamzah bekerja sebagai pelayan minum para tamu undangan. Datanglah anak Rehman Dakait ke acara pesta itu. Ada anak sulung bernama Naim dan anak bungsunya Rehman bernama Ali. Hamzah memperhatikan Naim untuk menjaga keselamatannya, sementara Ashraf memperhatikan Ali. Pada saat itu, datanglah Babu Dakait bersama anak buahnya. Mereka langsung menyerang Ali dan Naim. Hamzah melawan anak buah Babu dan melindungi anak Rehman. Terjadilah pertarungan sengit di pesta itu. Hamzah berhasil mengusir Babu Dakait, namun sayangnya Naim terkena tembakan. Hamzah berusaha menutupi luka tembakan Naim dan membawanya ke rumah sakit. Lalu datanglah Rehman Dakait, Uzair Baloh, dan anak buah mereka. Ternyata anak Rehman tidak berhasil diselamatkan. Rehman menemui Hamzah dan menanyakan siapa yang telah menghabisi anaknya. Hamzah memberitahu bahwa Babu Dakaitlah yang menghabisi putranya itu. Kemudian Uzair menanyai Hamzah bagaimana bisa ia melawan geng Babu. Hamzah menjawab bahwa ia sudah terbiasa memakai senjatanya dari saudara laki-lakinya yang pernah menjadi tentara, namun sayangnya saudaranya ini telah mati martir. Hamzah juga mengatakan bahwa di daerah asalnya sudah terbiasa kekerasan, oleh karena itulah Hamzah sudah terbiasa dengan bertarung. Sementara Hamzah kini hidup sebatang kara karena orang tuanya sudah meninggal. Lalu Uzair memberikan uang sebagai upah telah menyelamatkan Ali. Namun Hamzah di sini menolak uang itu. Hamzah tidak mau menerima uang. Ia langsung berterus terang bahwa Hamzah ingin menjadi pengikut Rehman Dakait karena Rehman Dakait telah menyelamatkan daerah mereka dan memberi identitas untuk orang-orang Islam seperti Hamzah yang tinggal di daerah yang keras seperti Balochin. Uzair pun menerima Hamzah di dalam geng mereka dan Hamzah mendapatkan senjata.
Di malam harinya selesai pemakaman Nain, datanglah Jamel Jamalia. Dia adalah anggota Majelis Nasional dari Partai PAP. Jamal meminta Uzair menahan Rahman untuk tidak balas dendam atas kematian putranya sebelum selesai pemilihan. Karena Jamal tidak mau akibat kegaduhan yang dibuat oleh Rahman itu akan mencoreng citra nama baik Jamel di dunia politik. Sekilas info Besti, Rahman adalah salah satu orang yang membantu Jamel berada di posisinya saat ini. Rahman juga salah satu anggota partai namun ia tidak masuk ke dalam pemerintahan. मेरा समझदार बच्चा अल्लाह तुम्हारे पीछे उठ के आज के अरशद पप्पू के भी पूरे खानदान को हलाल करके 1 bulan berlalu, media mengabarkan Rahman tidak berani menangkap pelaku yang menghabisi anaknya, bahkan pelakunya masih berkeliaran di kota Liari. Media mempertanyakan kekuatan Rahman yang tidak berani melawan. Lalu Rahman menanyakan Uzair dan anak buahnya apa yang harus ia lakukan. Apakah mereka membalas sekarang pelaku yang telah menghabisi putranya? Uzair mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai selesai dulu pemilihan baru mereka bisa bertindak. Dan semua anak buah Rahman mengikuti pendapat Uzair. Namun hanya Hamzah lah yang berbeda pendapatnya. Hamzah mengatakan bahwa mereka harusnya secepat membalaskan kematian Naim. Karena inilah rencana musuh agar Rahman tidak berani bertindak apa-apa dan terlihat Rahman sangat lemah di mata masyarakat selama sebelum pemilu ini. Namun jika mereka menghabisi si pelaku, maka dunia akan melihat kekuatan Rahman dan mereka bahkan akan menang di hati rakyat sebelum pemilu dimulai. Mendengar pendapat Hamzah, Rahman berpikir anak baru ini benar juga. और अब लियारी में हुकूमत कि उसके सारे इलाकों पर कब्जा करने का। असलियत ये है, इलेक्शन जीतने के लिए आपको बाबू डकैत और अरशद पप्पू के इलाकों से, और अगर आप इलेक्शन जीतने, आप बलोचों के रहबर हैं, बादशाह हैं। Lalu Hamzah, Uzair, dan anak buah Rahman mereka membalas kematian Nain. Seluruh penduduk menyaksikan bagaimana anak buah Rahman menghabisi geng babu dakait. Rahman juga menghabisi saudaranya itu, yaitu babu dakait, di tangannya sendiri. यही अरशद होगा अली में बलूच हो। Hamzah menjadi semakin dekat dengan Rahman dan Uzair berkat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Hamzah. Kita diperlihatkan Jamel berkampanye di hadapan pendukung partainya. Namun datanglah Rahman, seluruh penduduk langsung meneriaki nama Rahman Balok, Rahman Balok. Seketika ketenaran Jamel hilang dan nama Rahmanlah yang disanjung-sanjung rakyat. Jamel sangat terkejut melihat kekuatan dan karismatik Rahman di hati para rakyat. रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के सर Pada saat kampanye itu, putri dari Jamel yang bernama Yalina Jamali mencuri-curi pandang dari Hamzah. Hamzah juga mencuri-curi pandang dengan Yalina. Dari sinilah awal mula Hamzah dan Yalina bertemu. Rahman mengatakan kepada Jamel daripada selama ini ia telah melakukan semua untuk mendukung Jamel di pemilu, Rahman berniat akan melakukan semuanya untuk dirinya sendiri. Artinya Rahman ingin maju ke dunia politik dan bersaing dengan Jamel. चला तुझे फेंटा पिलाऊं। मैं आपको दे सकूं मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं। Di malam harinya, Rahman bercerita kepada Uzair bagaimana ia bisa mendapatkan uang yang banyak agar bisa maju ke dunia politik. Rahman menanyakan Uzair dari mana saja pendapatan Mayor Iqbal mengapa ia sangat kaya. Uzair mengatakan bahwa penghasilannya ada 20 juta rupiah lebih dari forex, ada 25 juta lebih dari hawalah, ada 30 juta lebih dari pencetakan uang palsu, dan baru-baru ini
Mereka baru saja memiliki salinan piring uang cetak India, yaitu yang 500 dan 1000 rupiah uang kertas. Lalu uang palsu itu mereka campur dengan uang asli. Jika ditotalkan, Mayor Iqbal bisa menghasilkan 500 sampai 600 juta rupiah per bulan. देश के बकर खाने में भिजवा देता है अब इन बकर के ऊपर का कारोबार करेंगे हमसे Rehan pun menanyakan pendapat Hamzah. Hamzah mengatakan jika Tuan Rehman ingin maju ke dunia politik, ia membutuhkan teman yang kaya. Jika Rehman hanya mengandalkan kekerasan, maka kekuasaan Rehman hanya di kota Liari, bukan seluruh Pakistan. Mendengar jawaban Hamzah, Uzair dan Rehman sangat bangga akan kebijaksanaan Hamzah. Mereka pun menghadiahi Hamzah sejumlah uang dan 1 unit motor baru. ऐश कर Karena duit Hamzah nih udah mulai banyak, jadi Hamzah ceritanya mau menikmati dunia luar dan ia pun pergi ke klub. Betapa senangnya hati Hamzah, ternyata gadis yang disukainya ada di sana. Namun Hamzah tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan berdansa itu karena yang punya pasangan lah bisa masuk ke sana. Hamzah dan Yalina saling mengenal satu sama lain. Hamzah langsung berterus terang bahwa ia miskin, namun bukan berarti ia gagal. Hamzah juga jujur bahwa ia sesekali merokok, namun ia tidak meminum keras dan tidak memakai narkoboy. Namun Yalina sedikit kecewa setelah tahu bahwa pekerjaan Hamzah sebagai anak buah geng Rehman Baloch. Hamzah juga jujur bahwa ia terlibat dalam bisnis ilegal Rehman. Namun hati Yalina kembali senang setelah Hamzah mengembalikan ponselnya yang dibuang oleh ayah Yalina. गरीब हूं मगर शायरी का भी शौक मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूं Kini kita diperlihatkan Rehman Baloch menemui Iqbal untuk pertama kalinya. Mayor Iqbal adalah berpangkatan mayor di ISI Pakistan. Iqbal sangat kaya dengan bisnis uang palsunya. Emangnya tentara pun belum tentu semuanya di jalan yang benar, Besti. तभी नहीं हिल सकता इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार Iqbal meminta pasokan senjata yang sangat banyak dari Rehman. Namun senjata yang diminta bukan replika melainkan asli. Dan senjata itu ditulis buatan Amerika atau Rusia, bukan buatan Pakistan. Uzair menjawab bahwa mereka hanya memproduksi senjata replika. Lalu Iqbal menyarankan Rehman untuk membeli senjata asli dari daerah Balochin atau United Balochin Force. Apalagi katanya Rehman ini sangat dihormati dan memiliki pengaruh nyata bagi penduduk Balochin. Jadi tidak mungkin mereka akan menolak Rehman. Mimin jelaskan dulu ya Besti, kalau daerah Balochin sebagian wilayahnya masuk ke Pakistan, Iran, dan Afghanistan. Uzair pun mengatakan mengapa tidak Iqbal saja yang langsung membeli senjata ke sana. Mayor Iqbal menjelaskan bahwa Pakistan masih memperjuangkan kemerdekaannya dari Balochin dan tidak mungkin mereka membeli langsung ke sana. Iqbal berjanji akan membayar harga yang sangat besar ke Rehman jika mereka berhasil membawa senjata itu. Rehman pun menanyakan Iqbal untuk apa sebenarnya senjata sebanyak itu. Iqbal pun men-spill sedikit rencananya tanggal 3 Oktober akan ada sesuatu kejutan yang besar di India. Di sini Rehman menolak menjalankan bisnis dengan Iqbal karena Rehman tahu bahwa senjata itu digunakan untuk teroris dan Iqbal tidak ingin mengkhianati komunitas yang sudah mempercayainya. Lalu Iqbal mengatakan kepada Rehman, kalau ingin mencapai puncak politik, kita perlu mencuci tangan dan semua pemimpin telah melakukan hal itu. Iqbal berjanji akan memberikan nama Rehman kepada Presiden Pakistan untuk dicalonkan dari partai mereka sebagai anggota Majelis Pakistan dalam pemilu yang akan datang. Setelah Rehman berpikir bahwa tujuannya memang mau naik ke dunia politik, akhirnya ia pun sepakat menjalin bisnis ilegal ini dengan Mayor Iqbal. सिर्फ माली तौर पर ही नहीं धंधा भरोसे पे चलता है नंगा तो होना पड़ेगा करके ही ये मुकाम तक पहुंचे हम कीमत से
बहुत ज्यादा देंगे। Diperlihatkan salah satu anggota Iqbal membocorkan ke Jamel pertemuan Rehman dengan Iqbal yang meminta bantuan agar ia bisa naik ke dunia politik. करने का वक्त आ गया है। लियारी छीनना चाहता है आपसे। Mendengar hal itu, Jamel memanggil kembali polisi yang sudah dinonaktifkan selama 7 tahun untuk melawan Rehman Baloch. Inspektur ini bernama SP Chaudhary. Sekilas info besti, polisi Chaudhary dan Rehman adalah musuh bebuyutan. Dari dulu Chaudhary ingin sekali menjebloskan Rehman ke penjara sebelum ia dinonaktifkan. पे ज्वाइन कर ली नाक ना कटाई मेरी है जो गंदगी आप मुझे पेंशन को 7 साल आज को 1997 में उसके एनकाउंटर कर Tibalah harinya Rehman Baloch membeli senjata dari United Balochin Force sesuai dengan permintaan Iqbal. اسمها الصبوحة خطبها نصيص يا أخي تفوز والله خوش رقص مرقي حق المحتر اللي نعرفه صيده. Kita diperlihatkan Hamzah dan Yalina mereka semakin dekat. Mereka sering jalan-jalan bareng. Bagaimana seorang yang sedang jatuh cinta lah besti. Saat itu Yalina melihat di koran berita atas kembalinya SP Chaudhary. Yalina langsung saja mengatakan kepada Hamzah bahwa pria ini sering sekali datang ke rumahnya menemui ayahnya. Hamzah pun meminta Yalina untuk mencari informasi setiap inspektur ini datang ke rumah mereka. दोबारा कर रहा है तो नजर रखना इस पे। Hari ini adalah pengantaran senjata kepada Iqbal. Tiba-tiba saja putra Rehman jatuh sakit. Jadi Rehman tidak bisa ikut mengantarkan senjata itu ke Iqbal. Rehman akhirnya pergi bersama istrinya untuk mengantarkan putranya yang sakit ke rumah sakit. Sementara Uzair dan Hamzah mereka mengantarkan senjata itu ke Iqbal. Saat itu Hamzah melihat ada yang aneh dengan tukang masak di rumah Rehman. Sampailah Uzair dan Hamzah di tempat Iqbal. Hamzah menyerahkan senjata sesuai dengan yang dipesan Iqbal. Sembari itu, anak buah Rehman menghitung uang transaksi beli senjata dari Iqbal. Di sisi lain, Rehman telah diserang Inspektur Chaudhary. Rehman tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan kanan kepercayaannya yaitu Uzair dan Hamzah tidak bersamanya. जैसे ही गंगा साई तुम लोग निकलो Sementara Rehman juga harus memikirkan keselamatan putra dan istrinya ini. Lalu Rehman meminta si supir untuk memberitahu Uzair akan apa yang telah terjadi. Rehman pun menyerahkan dirinya kepada Chaudhary. Uzair mendapat kabar bahwa Rehman telah ditangkap SP Chaudhary. Lalu Uzair memberitahu Jamal tentang penangkapan Rehman. Namun sayangnya, ini semua adalah rencana Jamel. Jamel pun hanya duduk santai menikmati semua permainan yang telah dia buat. पाए लगे हुए हैं मेरे से पकड़ के ले गए। Entah mengapa Hamzah masih curiga dengan tukang masak di rumah Rehman. Hamzah pun menghajarnya bertubi-tubi si tukang masak ini agar ia bisa membuka mulutnya. Siapa yang telah menyuruhnya memasukkan racun ke makanan Ali? Awalnya tukang masak ini tidak mau jujur hingga Hamzah memotong jarinya dan ia mau membuka mulutnya bahwa di belakang ini semua adalah Arsyad Papu. Sekilas info besti, Arsyad Papu ini adalah saingan geng Rehman Baloch di kota Liari. Saat itu Yalina menelpon Hamzah dan mengirimkan hasil penyelidikannya saat Chaudhary dan Arsyad menemui ayahnya di rumah mereka. Yang ternyata isi videonya yaitu Arsyad meminta kepala Rehman dan ia ingin menjadi penguasa geng di kota Liari kepada Jamel ini. अकेले नहीं करवाने की जिम्मेवारी मेरी। क्या है तुम्हारे लिए? आप ऊपर नजर रखो, एसपी पर नजर।
Lalu Hamzah mengirimkan video pertemuan Jamel, Arsyad, dan SP Chaudhary kepada Jamel. Hamzah meminta Jamel menyerahkan Rehman dengan selamat kepada mereka di jembatan dan paling lama 1 jam dari sekarang. Jika Jamel gagal membawa Rehman, maka video pertemuan itu akan diberikan kepada wartawan yang tentu ini bisa melengsarkan posisi Jamel di dunia politik. Kemudian Jamal menelpon Chaudhary meminta Rehman dilepaskan. Namun sayangnya Chaudhary tidak mau mendengarkan Jamel. Hamzah pun mendatangi kantor polisi. Mereka menggantung para polisi ini dan menyiksanya. Hamzah mengirimkan video langsung kepada Chaudhary di mana para polisi ini sudah digantung. Jika Chaudhary tidak menyerahkan Rehman, maka kantor polisi ini akan dibakar oleh Hamzah. Mau tidak mau SP Chaudhary ini pun harus melepaskan Rehman. एसपी चौधरी असलम Rehman pun mengatakan kepada SP Chaudhary bahwa ia tidak akan bisa ditangkap. जैसों को राग करने के लिए तुम में से हमजा कौन है? Beberapa hari kemudian seluruh penduduk kota Liari mereka mendatangi rumah Rehman dan mereka mengagung-agungkan nama Rehman. Mereka melihat kekuatan Rehman yang tak terkalahkan, bahkan SP Chaudhary tidak bisa menangkapnya. Lalu Rehman memeluk Hamzah. Karena berkat Hamzah ia masih hidup. Kini posisi Hamzah sangat dekat dengan Rehman. इंशाल्लाह कुर्सी से भी जाएगा कर रहे थे आपके उस दिन अपने लड़के बोलते फिर रहे इश्क लड़की को घर ले आए Tibalah tanggal 26 November, Rehman bersama gengnya mendatangi Iqbal. Ternyata di situ Iqbal sedang memimpin teror yang terjadi di India. Rehman dan Uzair pun menertawakan dan ikut bahagia atas serangan yang terjadi di India. Sementara Hamzah keringat dingin dan tak menyangka bahwa Mayor Iqbal adalah seorang teroris. Hamzah nggak menyangka negaranya diteror dengan senjata yang ia berikan kepada Iqbal. बारह ग्रेनेड फेंको सालों पर याद रख कमरे में कोई Kita diperlihatkan Presiden Pakistan berpidato di hadapan rakyat dan seluruh partai yang mendukungnya di kota Liari. Presiden ini berterima kasih karena penduduk Liari telah memilihnya menjadi presiden. Dan seperti Jamel yang dipilih rakyat Liari sebagai anggota Majelis Pakistan mewakili partai PAP. ये ऐलान करते हुए कि अगले किया था लयारी ने मुझे भी Lalu Presiden Pakistan memperkenalkan siapa yang pantas maju dari partai mereka ke pemilu yang akan datang. Jamel saat itu merasa bahwa namanya lah yang akan disebutkan untuk lanjut kedua periode. Namun kenyataannya Presiden Pakistan ini malah memanggil nama Rehman Baloch yang akan maju ke pemilu selanjutnya. Rehman berhasil menggeser posisi Jamel. Jamel sangat kecewa dan gak menyangka posisinya akan lengser dari dunia politik. सबसे अहम बात है अस्सलाम वालेकुम Kemudian Hamzah mengundang Jamel ke rumahnya. Dalam pertemuan ini Hamzah meminta Jamel jangan menjadi anjing orang lain dan jangan bersandar kepada orang lain. Kadang-kadang Jamel bersandar kepada Rehman Baloch, kadang-kadang kepada SP Chaudhary, kadang-kadang kepada Arsyad. Di mana mereka semua bisa saja meninggalkan Jamel. Hamzah pun mengatakan bahwa Jamel harusnya bersandar kepada orang terdekatnya, yaitu seperti keluarganya sendiri. Karena keluarga tidak mungkin mengkhianatinya. शोला है जो आपका सगा हो, जो आपका अपना हो, आप उसे लियारी छीन सकते हैं. Setelah Jamel berpikir, ia pun mengerti maksud dan tujuan dari Hamzah ini. Lalu Jamel mencium tangan Hamzah. Artinya Jamel menerima Hamzah sebagai menantunya. Aduh Pak, makanya jangan gila jabatan ya. Semua ada batasannya kok.
Hamzah dan Yalina pun menikah. Di tengah pernikahan itu, ternyata Iqbal meminta pasokan senjata lagi dari Rehman. Rehman meminta Uzair melihat tanggal kosong mereka. Namun saat itu Uzair sedang mabuk dan bahkan membuka bukunya saja ia tidak bisa fokus. Lalu Hamzah lah yang mengambil buku Rehman. Hamzah melihat jadwal yang ada di dalam buku itu dan mengatakan tanggal 9. Padahal di tanggal itu Rehman memiliki agenda peresmian air bersih di daerah Balochin. सामान मिल जाएगा बहुत बढ़िया ऐसा रहेगा उस दिन कुछ नहीं है वैसे ऐसा का ख्याल है कि Kita diperlihatkan acara peresmian air bersih yang dibangun oleh Rehman di Balochin. Saat itu United Force Balochin menelpon Uzair untuk mengambil senjata yang telah mereka pesan. Uzair heran mengapa mereka membuat jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan Rehman saat ini. Tidak seperti biasanya. Mau tidak mau Uzair pun pergi bersama anak buahnya untuk mengambil senjata itu. Sementara Hamzah ia menemani Rehman dalam peresmian air ini. Setelah selesai peresmian mereka pulang ke Liari. Dalam perjalanan itu Hamzah melihat Rehman dan anak buahnya udah tidur nyenyak di mobil. Hamzah diam-diam membawa mobil itu ke hutan rute yang dilarang masuk. Ternyata sebelumnya Hamzah telah sepakat dengan SP Chaudhary untuk mengantarkan Rehman kepada mereka agar mereka bisa menghabisi Rehman di hutan itu. Tiba-tiba Rehman terbangun. Ia melihat jalan yang mereka lalui kok bukan jalan dari yang biasanya. Hamzah mengatakan bahwa jalan utama sedang ditutup. Lalu Rehman meminta mobil dipinggirkan. Akan tetapi Hamzah ini malah menancap gas. Anak buah lainnya pun menyerang Hamzah. Dan terjadilah pertarungan di dalam mobil itu. Sementara Chaudhary bersama polisi lainnya sudah menanti kedatangan Rehman. Lalu Hamzah menabrak pipa air. Mendengar benturan keras dan pancuran air, SP Chaudhary langsung ke TKP. Sementara Hamzah melarikan diri ke hutan. Datanglah satu lagi anak buah Rehman. Rehman memerintahkannya untuk menghabisi Hamzah. Kemudian datanglah SP Chaudhary, ia menyerang Rehman. Terjadilah pertarungan SP Chaudhary dengan Rehman. Diperlihatkan Hamzah masih bertarung dengan anak buah Rehman hingga Hamzah berhasil menumbangkan musuhnya. Sementara Chaudhary dan Rehman masih bertarung sengit. Mereka sama-sama kuat dan jago. Hingga terjadilah saat itu Rehman hampir saja menumbangkan SP Chaudhary. Dan sedikit lagi ia akan mati. Tiba-tiba Hamzah datang menghajar Rehman. Terjadilah pertarungan sengit Rehman dengan Hamzah. Hamzah terlihat sangat menikmati dan sangat puas menghajar Rehman bertubi-tubi seperti sebuah pembalasan yang terbayarkan. Lalu datanglah SP Chaudhary, ia menembak Rehman. Chaudhary mengingat perjanjiannya dengan Hamzah bahwa Rehman tidak boleh mati di hutan dan Rehman harus hidup sampai di kota. Kemudian Chaudhary membiarkan Hamzah membawa Rehman yang sudah sekarat itu menuju kota. Hamzah meminta tumpangan di jalan untuk membawa Rehman ke rumah sakit. Hingga ada baja bermurah hati menghentikan kendaraannya. Hamzah pun seolah-olah berniat mau menyelamatkan Rehman. Hamzah terus mendesak si supir ini untuk mempercepat bajanya menuju rumah sakit agar Rehman bisa selamat.
Akhirnya sampailah mereka di rumah sakit. Namun saat membawa ke ruang operasi, nyawa Rehman telah habis. Si supir bajai pun memberikan informasi kepada media sesuai dengan apa yang telah dia lihat bahwa Hamzah berusaha menolong Rehman. Uzair sampai di rumah sakit dan ia memeluk Hamzah. Uzair tak tahan, saudaranya telah tiada. Tak ada satupun yang curiga bahwa semua ini adalah rencana Hamzah. Kini Hamzah menjadi pemimpin di geng mereka. Hamzah berhasil menguasai mafia di kota Liari, Pakistan, tanpa seorang pun yang tahu siapa sebenarnya Hamzah. Dan film berakhir.